Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini tentang tayammum. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Asbabut tayammumi, adapun sebab-sebab tayammum, thalathatun adalah 3. Jadi kita tidak bisa langsung dikit-dikit tayammum. Nah, tidak seperti itu, tapi ada 3 penyebab yang mana apabila salah satu dari 3 penyebab itu menimpa diri kita, diperbolehkan untuk bertayammum. Apa saja itu? Yang pertama, faqdul ma'i. Faqdul ma'i berupa tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air sama sekali, ya silahkan tayammum. Wal maradu, dan sakit. Kalau sakit juga diperbolehkan tayammum. Tapi sakitnya bukan sakit bukan, intinya sakitnya bukan sakit pahnu, bukan sakit gigi, bukan pula sakit-sakit ringan, panas, bukan seperti itu. Sakit yang dimaksud di sini yang menyebabkan diperbolehkan untuk bertayammum itu adalah sakit yang mana apabila seseorang menyentuh air akan menyebabkan sakitnya tambah parah sehingga efeknya akan mati, seumpamanya seperti itu. Bukan pula sakit hati katanya ya. Kalau sakit hati ya tidak boleh tayammum. Jangan, kamu kenapa kok tayammum, kok tidak wudu? Saya sakit hati. Wah, sakit hati itu tidak boleh. Bukan hal yang menyebabkan tayammum. Wal ihtiyaju ilaihi, wal ihtiyaju, dan butuh ilaihi terhadap air, li'atshi hayawanin, karena hausnya hewan, muhtaramin, yang dimuliakan syara'. Yang ketiga, ada air tapi air itu hanya cukup dikonsumsi oleh binatang yang dimuliakan syara'. Contohnya, saya punya air 1 ember, tapi di sekeliling saya ada sapi, ada kambing, dan ada hewan-hewan yang lain, dan ada juga manusia, ya, dan semacamnya binatang-binatang yang dimuliakan syara' itu yang kehausan. Ya tidak usah kita gunakan untuk wudu, kita tayammum saja. Airnya itu dipakai untuk kebutuhan binatang tersebut, atau dipakai untuk masak kita sendiri, untuk direbus, masak nasi dan macamnya. Kalau kita tidak makan kan konsekuensi nanti. Itu adalah sebab-sebab tayammum. Tadi ada catatan, ada air tapi air tersebut dibutuhkan hewan yang dimuliakan syara'. Kita cukup mengetahui hewan yang tidak dimuliakan syara'. Selain hewan yang tidak dimuliakan syara', semuanya adalah dimuliakan syara'. Karena hewan yang dimuliakan syara' ini banyak, sedangkan hewan yang tidak dimuliakan syara' ini sedikit. Apa saja hewan-hewan yang tidak dimuliakan syara'? Ghairul muhtarami sittatun. Ghairul muhtarami, adapun binatang yang tidak dimuliakan syara', sittatun adalah ada 6. Apa saja itu? Tarikus sholati, berupa orang yang meninggalkan sholat. Orang ini kan bukan hayawan, tapi manusia. Kata siapa? Manusia ini masuk dalam kategori
binatang. Ya, tapi binatang yang berakal sehat, yang berakal. Sehingga manusia yang menggunakan akal sehatnya itu lebih mulia dari binatang yang lain. Katanya di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Jadi Bani Adam dalam artian manusia itu dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan karena apa? Dimuliakan karena akalnya. Seandainya manusia tidak punya akal, ya apa bedanya dengan makhluk yang lain? Apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan ya binatang-binatang yang lain? Nah, jadi orang yang tidak sholat kalau butuh air, ya udah biarkan saja, tidak usah dikasih. Ini masuk binatang yang tidak dimuliakan syara. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Wazanil muhsani yang kedua, wazani dan orang yang melakukan zina muhson. Zina muhson ini maksudnya adalah orang yang sudah punya istri tapi dia masih berzina, masih bersetubuh dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Jadi jangan seperti itu, lebih baik kalau sudah punya istri satu, kalau kurang, ya jangan zina muhson, menikah lagi saja. Kan masih punya jatah 3 lagi, sampai 4. Jadi daripada zina muhson, lebih baik menikah lebih dari 1. Zina muhson ini termasuk dalam kategori hewan yang tidak dimuliakan syara. Sehingga kalau kehausan, biarkan saja. Tidak usah dikasih minum. Wal murtaddu dan murtad. Murtad ini adalah orang yang keluar dari Islam. Kalau kehausan juga tidak perlu dikasih minum. Wal kafiru al harbi dan kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam. Itu juga kalau kehausan tidak perlu dikasih minum. Tapi kalau kafir zimmi, kafir yang sudah damai dengan umat Islam, ya kita harus baik pula kepada mereka. Kalau mereka butuh bantuan, ya dibantu. Mereka kehausan, dibantu. Mereka kelaparan juga dibantu. Wal kalbul akur dan anjing galak. Anjing yang galak. Kalau anjing yang tidak galak berarti masuk dalam binatang muhtaram. Binatang yang dimuliakan syara juga. Wal hinziri dan babi. Nah, kalau babi ini tidak dimuliakan syara sama sekali. Kalau anjing masih ada akurnya. Kalau tidak akur, kalau tidak galak masih bisa. Makanya kan banyak biasanya anjing itu dimanfaatkan oleh para polisi dan para keamanan, para intel, itu digunakan untuk melacak perampok, melacak buronan dan semacamnya. Itu kan anjing yang sudah terlatih.